Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT telah menciptakan segala sesuatunya ini. Dunia beserta isinya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebih jumlah 18.000 jenis makhluk yang telah Allah ciptakan, termasuk diri kita ini. Langit ciptaan Allah, bulan ciptaan Allah, matahari ciptaan Allah, bumi ciptaan Allah, lautan dan segala isinya pun ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah. Sungguh besar, sungguh banyak ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau kita mencoba keluar dari bumi, di sana ternyata ada planet-planet yang lain. Ada planet Jupiter, Venus, Mars, Neptunus, Uranus. Ada kurang lebih 9 planet yang berpusat di tata surya kita ini. Semua planet-planet ini berputar mengelilingi matahari. Jarak bumi dengan matahari jutaan ribu kilometer. Bersama dengan planet-planet yang lain memutari matahari. Bumi juga diikuti oleh satu satelit namanya bulan. Bulan adalah suatu benda yang mengikuti planet. Bulan adalah satelit. Satelit dan planet tidak mengeluarkan cahaya sendiri. Satelit mengikuti planet, planet mengikuti matahari. Bulan mengitari bumi selama 1 bulan. Bumi mengitari matahari kurang lebih selama 1 tahun. Bumi berputar mengelilingi matahari. Maka dalam satu tata surya satu bintang. Satu bintang. Matahari ada termasuk bintang-bintang yang terdekat dengan kita. Dan ada jutaan miliar bintang-bintang yang lain. Bersama bintang-bintang yang lain, matahari kita berputar mengelilingi pusat galaksi. Wa syamsi tajri li mustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari itu berputar menurut garis edarnya. Sedemikian ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi matahari pun berputar. Allah katakan dalam surat Yasin tadi, ya kan? Matahari berputar menurut garis edarnya. Matahari bersama bintang-bintang yang lain berputar mengelilingi pusat galaksi. Sekarang kita berada di galaksi Bima Sakti. Satu galaksi itu terdiri dari 100 miliar bintang. Masya Allah. Berapa banyaknya itu? Bintang adalah benda langit yang mengeluarkan cahaya sendiri. Matahari termasuk bintang karena mengeluarkan cahaya sendiri. Matahari adalah bintang yang terdekat. Bintang-bintang yang lain juga masih banyak. 100 miliar dalam satu galaksi. Kira-kira berapa besarnya itu galaksi? Masya Allah. Dan bintang-bintang berputar mengelilingi pusat galaksi. Ternyata kalau kita keluar dari teropong bintang kita, keluar dari galaksi ini, ternyata ada galaksi-galaksi yang lain. Allah. Ternyata galaksi pun berputar bersama galaksi-galaksi yang lain mengelilingi pusat nebula namanya. Dalam satu nebula terdapat 100 miliar galaksi. Allah Akbar. Padahal satu galaksi 100 miliar bintang. Satu bintang itu besarnya luar biasa. Kita bumi ini aja bagian terkecil dari tata surya. Dan satu surya ada satu bintang matahari. Dalam satu galaksi ada 100 miliar matahari. Dalam satu nebula 100 miliar galaksi. Allah, betapa besar ya alam semesta ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau keluar dari nebula, ternyata ada nebula yang lain lagi. Masya Allah. Teropong bintang kita ada jeblok, nggak sanggup lagi untuk meneropong lebih jauh lagi. Maka dalam jagat aja ini miliaran jutaan miliar. Dalam satu galaksi aja 100 miliar. Dalam satu nebula 100 miliar galaksi.
Masya Allah. Jadi dalam satu nebula itu 1 miliar kali 1 miliar berapa? Berapa itu? 10 pangkat 9, 10 pangkat 11, 10 pangkat 21. Dalam satu nebula itu 10, 1 kali 10 pangkat 21, nolnya ada 21. Allah, itu dalam satu nebula. Padahal ada nebula-nebula yang lain. Allah, mata pikiran kita nggak sanggup memikirkan ciptaan Allah saja yang begitu besar, nggak sanggup memikirkannya, Bapak yang mulia. Bagaimana memikirkan yang lain? Allah, kita makhluk yang kecil. Kita berada di bumi. Bumi ini. Allah, itulah Allah yang sang pencipta. Bagaimana Allah yang telah menciptakan ini semua. Kemudian ada yang mulia, Allah dalam zat yang Malik. Maha memelihara. Maha mengawasi. Maha memelihara. Mengontrol semua yang dia ciptakan itu semua. Itu benda planet berputar tidak saling bertabrakan. Coba kalau bumi ini bertabrakan dengan bintang yang lain atau benda-benda lain, maka hancur lebur. Bumi benda kecil bak debu di tengah padang pasir. Kalau dibandingkan dengan benda-benda langit yang lain, bumi ini seperti debu saja. Kecil sekali. Bintang besar ribuan kali lipat besarnya. Bumi ini kalau bertabrakan dengan satu benda langit yang lain yang lebih besar, maka hancur lebur bumi ini. Tapi Allah Maha Kuasa, Allah Maha Memelihara, Allah pelihara semua yang telah Allah ciptakan itu. Di dalam bumi pun Allah pelihara. Allah pelihara jumlah ikan, jumlah hewan-hewan, jumlah kucing pun Allah pelihara. Walaupun kucing tiap hari lahir, tapi jumlah kucing tidak membludak. Begitu juga jumlah-jumlah hewan yang Allah dalam pemeliharaan Allah. Bahkan manusia pun dalam pemeliharaan Allah Ta'ala. Gigi kita sebatas ini saja. Coba kalau tuh gigi kita nggak dipelihara Allah, terus tumbuh, Masya Allah. Maka jadi Dracula kita, Allah. Alis kita pun tumbuh sebatas ini saja. Kalau tumbuh terus maka susah kita nak motongnya, ya kan? Nah, itu semua dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, Allah juga yang memberi rezeki setiap makhluk ciptaannya. Tidak ada satu makhluk yang melata di muka bumi ini yang tidak Allah berikan rezekinya, Bapak yang mulia. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam memukul sebuah batu dengan tongkatnya, pecah. Dipukul sekali lagi, pecah lagi. Dipukul sekali lagi, pecah lagi. Dapat batu yang terkecil setelah dipukul 3 kali. Dipukul 3 kali, pecah lagi. Ternyata dalam batu yang ketiga tadi setelah dipukul 3 kali, ada seekor ulat hijau. Ada seekor ulat hijau sedang makan daun hijau yang lagi segar. Allah. Coba Bapak yang mulia pikirkan. Dari mana datangnya daun dalam batu tadi, coba. Allah Maha Kuasa. Tidak ada yang susah bagi Allah Ta'ala mendatangkan daun bagi seekor ulat yang ada dalam batu tadi. Bapak yang mulia. Apalagi kita, manusia makhluk yang Allah ciptakan sempurna. Apakah Allah tidak jamin rezeki kita? Allah, jangan takut dengan rezeki kita, Bapak yang mulia. Lihat, jauh sebelum kita lahir telah Allah tetapkan rezeki kita, jodoh kita, umur kita. Allah. Bahkan rezeki itu lebih pasti datangnya daripada datangnya maut. Maut pasti enggak? Pasti kan? Semua orang percaya kalau kita semua akan mati. Tapi rezeki datangnya lebih pasti daripada datangnya maut. Karena tak akan mati seseorang sebelum jatah rezekinya dihabiskan di dunia ini. Misalnya saya pergi ke Jakarta, naik pesawat terbang. Pesawatnya jatuh. Ditulis dalam daftar catatan rezeki saya itu punya jatahnya makan beras 5.000 ton misalnya. 5.000 kilo. Saya udah makan 4.999 ton 99 kilogram. Kurang sekilo lagi. Jatah saya makan nasi. Saya pergi ke Jakarta naik pesawat terbang. Pesawatnya jatuh. Mati nggak saya? Hah? Masya Allah. Tidak. Karena apa? Karena masih ada 1 kilo beras lagi. Oh, mungkin saya dalam keadaan luka parah. Dirawat di rumah sakit. Setelah sadar, saya dikasih makan sepiring, 2 piring, 3 piring. Pas 4 piring 1 kilo makan saya, jatah saya habis, baru Allah cabut nyawa saya. Artinya saya mati bukan karena jatuh dari pesawat, karena jatah rezeki saya sudah habis. Maka itu yang harus kita yakini, Bapak yang mulia. Jangan karena ingin merebut
rezeki kita sikut sana sikut sini, takut tak makan, takut para preman-preman itu tidak takut mati Pak yang mulia, tapi takut lapar. Preman pasar, preman-preman itu nggak takut mati, mereka rela mati untuk berebut 1.000 2.000 rupiah. Tukang parkir berbala, saling bunuh, hanya berebutan lahan atau lahan premannya gitu kan. Mereka tidak takut mati tapi takut lapar. Nggak yakin bahwa rezeki lebih pasti daripada datangnya maut. Allah. Maka Pak yang mulia, jangan kita tidak yakin selama masih ada umur kita semua, maka selama ada rezeki kita masih ada umur, Masya Allah. Tidak akan mati kita sebelum jatah rezeki kita dihabiskan. La ilaha illallah. Semoga ini bermanfaat pada kita semua. Semoga Allah beri kekuatan pada kita untuk bisa amalkan dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.